Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Waqala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab al-ayat Al-Baqarah ayat 174. Wis ketemu. Innal ladzina satamene wong akeh yaktumuna kang pada ngumpetaken sapa alladzina ma ing perkara anzala kang wis nurunaken sapa Allahu Gusti Allah. Bayane ma minal kitab kang tetep saking kitab Gusti Allah. Sing kitab mau al mustamili kang mengkuh alal ahkami ingatase piro-piro hukum. Sing hukum mau minal muhallalati saking piro-piro perkara kang den halalaken wal muharramati lan saking piro-piro perkara kang den haramaken. Mengkumaning wa alanati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingatase sifate ciriye Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngumpetaken terus wayastaruna lan pada tuku sapa alladzina bihi kelawan ngumpetaken aibil kitmani tegese kelawan ngumpetaken samanan ing rega qalilan kang setitik ai iwalton tegese ing ijolan hakiron kang ina. Ulaika utawi mengkonon wong alladzina yaktumuna iku ma yakuluna ora mangan sapa alladzina yaktumuna fi butunihim ing dalem pira-pira wetenge alladzina yaktumuna illa naro angin ing geni neraka. Ae illal harama tegese ing perkara kang haram alladzi perkara kang haram huwa kang utawi alladzi iku sababun nari dadi sebab manjinge geni neraka kapan yaumal qiyamati ing dalam dina akhirat. Wala yukallimulan ora gunemihum ing alladzina yaktumuna sapa Allahu Gusti Allah orang ngajak ngomong bikalamin kelawan omongan thayyibin kang bagus kapan yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Wala yusakilan ora bersiapkan sapa Allah him ing alladzina yaktumuna ay la yutahhiru tegese ora nyuciaken sapa Allahum ing alladzina yaktumuna mindan sidunubi saking kotore piro-piro dosa. Walahum lan iku tetep kadue alladzina yaktumuna adzabun utawi siksa alimun kang pedih. Alimun sing banget pedihnya. Ya khulusukan nerus opo alamuhu larane siksa ila qulubihim maring piro-piro atine alladzina yaktumuna. Jadi siksa yang pedih itu siksa yang sampai terasa dalam hati konon. Itu arane adzabun alimun, siksa yang pedih. Jadi kalau coki dibacok getian
itu sakitnya hanya di tangan saja, yang getihannya saja. Itu belum adzabun alimun, belum siksa yang pedih. Tapi kalau coki berebut cewek, misalnya email, ya kan, rebutan email coki dengan Atma, ada duel. Duel. Udah kamu cok macam-macam email tuh punya saya. Jadi coki kamu senior saya Atma, kurang ajar sih, siap gerak priben orang nurut. Wes pokoknya gelut lah. Gelut. Coki kebacok jebret. Sudah kebacok begitu email datang misa, bukan malah iba atau melas ke coki, tapi justru ke Atma. Bagaimana tuh perasaannya tuh? Sakitnya sampai ke sini enggak? Banget. Ya Allah, saya sudah berkorban, tangan saya dibacok sama Atma, tiba-tiba email milih Atma. Saya mau coki, kamu kenapa kamu nguliti Atma? Saya kan pacarnya Atma. Sudah begitu Atmanya dirangkul lagi di depan matanya coki. Coba sakitnya sampai mana? Ubun-ubun. Udah sampai ubun-ubun brutus lara kabeh. Ya. Contoh, itu namanya siksa yang pedih, itu siksa yang sampai menembus ke dalam hati, sakitnya tuh. Siapa itu yang akan mendapatkan seperti itu? Adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang ada pada kitab-kitab Allah demi mendapatkan keuntungan keduniaan yang sifatnya sedikit dan sifatnya hina. Konon loh, disumputkan. Misalnya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa itu halal, tapi karena dia menjadi udang-udangnya ireng, kelaminnya ireng, menjadi mbah-mbah begitulah. Akhirnya kamu ini nggak boleh makan ini ya. Kalau kamu makan ini nanti kesaktianmu hilang. Kita mbah, terus nggak boleh makan ini. Ya, nurut nggak boleh. Akhirnya apa? Orang yang didiklat ini kemudian sangat menyembah, sangat menghormati kepada si mbah. Nah, demi rokok sebungkus, demi beras 5 kati, dia mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Al-Quran. Maka yang dia makan sebungkus itu, yang dia makan 5 kati itu, sejatinya itu adalah geni neraka. Konon. Dan ini pernah terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi itu selalu berharap kedatangan Nabi akhir zaman. Berharap dia. Sehingga orang-orang Yahudi ketika berperang mereka dengan orang-orang kafir Quraisy sebelum Kanjeng Nabi diutus jadi Nabi itu ya, sebelum Kanjeng Nabi diutus itu mereka sudah berperang dan selalu kalah. Orang-orang Yahudi itu selalu kalah. Nah, ketika dia baca kitabnya, kitab Tauratnya, ternyata dalam kitab Taurat itu ada ayat yang menyatakan, memberikan kabar bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman cirinya ini arane Nabi Muhammad. Mereka ketika mau berperang dengan orang kafir Quraisy selalu baca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad, perang dengan orang kafir Quraisy. Dan pada saat setelah bertawasul kepada Kanjeng Nabi yang belum diutus pada saat itu, orang Yahudi mengalami kemenangan. Sehingga para kiai-kiai Yahudi ini selalu mengajarkan kepada jamaahnya, kepada santrinya, kita harus berbangga sebab nanti akan ada Nabi akhir zaman yang menyelamatkan kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang menang dunia, menang di akhirat. Konon pas Kanjeng Nabi diutus jadi Rasul, namanya Muhammad, orangnya adalah orang Mekah, keturunannya Nabi Ismail. Nah, mulai itu para kiai-kiai orang Yahudi menyumputkan. Apa menyumputkan? Mempetakkan. Iya, mempetakkan loh. Apa bahasa Indonesia apa? Menyembunyikan. Mulai menyembunyikan ayat-ayat yang dalam kitab Taurat menjelaskan tentang kehadiran atau tentang diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai dihilangkan. Ketika Kanjeng Nabi mengaku, saya adalah Muhammad bin Abdullah, saya diutus oleh Allah menjadi Rasul, menjadi Nabi untuk semua manusia.
kiai-kiai Yahudi menyembunyikan duduk gua nabi sing disebutkan dalam kitab Taurat itu kenapa cirinya nggak begitu, padahal jelas cirinya begitu. Kenapa mereka menyembunyikan? Karena khawatir ketika kiai-kiai Yahudi menyatakan bahwa betul itulah nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab Taurat, nanti orang-orang Yahudi pada ke sana, pada ke Kanjeng Nabi larinya. Lalu kiai-kiai Yahudi laka santri Padahal ketika kiai-kiai Yahudi ini banyak santrinya, mereka mendapatkan upeti lebaran, dipai beras, pada soan, dipai udun, dipai kopi. Lamunan mana ngiblatnya kita dapat apa? Gitu loh. Jadi ini namanya wayastaruna, menjual kebenaran dengan samanan qalilan, dengan harga yang begitu sedikit. Yang menyembunyikan kebenaran karena takut nanti dia kehormatannya berkurang, kehormatannya hilang, gitu tuh. Nah ini orang-orang seperti ini oleh Allah wala yukallimuhumullah yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat tidak akan diomongi oleh Allah dengan omongan-omongan yang baik. Disentak-sentak baik kowe lho. Persis kayak sira diklat tadi sentak-sentak baik wis kok. Oh, gitu. Terus wala yuzakihim, dan mereka tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa yang diakibatkan dari mereka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Makanya katakanlah kebenaran dalam Al-Quran itu walau murad, walaupun kadang-kadang merugikan kita. Ya itulah karena Al-Quran mengatakan begitu. Tetap kita harus berpegang kepada kebenaran yang diajarkan oleh Allah, yang tercatat dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Allah, baik kitab yang terdahulu maupun kitab yang sekarang, yaitu Al-Quran. Karena hakikatnya kitab yang terdahulu tidak bertentangan dengan Al-Quran, asal kitab itu asli, belum ada perubahan-perubahan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Konon ya, cuman kebenaran ya harus terorganisasi, harus terstrukturisasi, harus ana wadahe konon. Sebab lamun kebenaran tapi dewekan ya kadang-kadang bingung. Kita ini bingung ya, kebenaran tapi kita sendiri yang sedikit ya bingung. Maka kebenaran harus dipegang oleh sebanyak-banyak orang konon supaya kebenaran itu kuat. Contohnya siapa kang ngarane sampean? Solihin. Solihin wong soleh ya. Milik kurabia sampean oleh lagi soleh. Amin. Ya. Misalnya laki coki enak. Kang Solihin lunga dari alas ya kan. Lalu Kang Solihin dapat anak domba. Anak domba suaranya pribadi. Me kan maksudnya? Me. Perempatan tipar ketemu dengan Coki, ditanya Kang Solihin bawa apa kamu? Ini anak domba Kang Coki. Jadi Coki, anak domba bukan itu anak meong. Ya Coki, ini anak domba, suaranya me, tuh kan. Kamu Solihin, stres kamu, itu bukan domba, itu meong. Coki gimana ini? Balik mana perapatan Bantar lalu ketemu karo sampean. Siapa anaknya? Najib Jalaluddin. Dawa teman, cincin depan. Kodim. Jalal ketemu karo Kang Jalal. Kang Solihin bawa apa kamu itu? Ini bawa anak domba. Lah itu bukan anak domba, itu anak meong. Bener sih? Iya, suaranya be. Anak meong itu. Ketemu lagi sampai Kedung Sari dengan Atma. Kang Solihin bawa apa itu? Anak domba. Bukan, itu anak meong. Suaranya be. Bingung beli Kang Solihin. Bingung suwe-suwe. Ini sebenarnya anak meong, anak domba ini. Iya, lanjut. Anak meong, anak domba ya. Ketemu dengan Kang Edi di perapatan. Kang Solihin bawa apa itu? Ini Kang Edi anak meong. Padahal suaranya be. Jadi Edi bingung juga ini Kang Solihin isi stres saya gitu. Nah itu ya. Kebenaran itu kalau sendiri juga membingungkan.
Ya. Penguatnya. Ya perlu penguat. Ya perlu, makanya kebenaran harus disebarkan supaya lebih banyak orang yang berpegang pada kebenaran. Konon Kang Coki mau kemana Kang Coki? Gedung saya mau apa? Ngaji lah, ngaji aja sih Kang Coki. Emang ngaji bisa tulis benghar tuh. Oh banyak bingung kan? Kenapa nggak ada baturnya? Kalau ada baturnya, mau akhirnya mau kemana kau? Udah ngaji, oh ngaji iya. Bisa yang sedikit ke bawah nggak itu? Udah kamu daripada tongkrong saya ngaji aja ngaji kan gitu ya. Ini manakala kebenaran itu kita sebarkan supaya apa? Makin disebarkan makin banyak orang berpegang pada kebenaran. Konon loh maksudnya ya, maka kita harus banyak teman tuh seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.